Halo teman-teman tim channel, ini adalah Honda All New BR-V tipe E CVT tahun 2022 ya untuk mobil ini. Nah, ini kita sengaja nge-review plus tentunya nanti akan ada penawaran menarik dari mobil ini karena mobil ini dijual teman-teman. Tapi kita sedikit ngulas speknya ya. Ini sebenarnya mobil ya mirip-mirip lah, apa sama dengan apa yang kita kendarai sehari-hari. Cuman ini yang tipe E-nya. Tapi untuk tipe E juga udah cukup komplit loh. Dia airbagnya udah ada 4. Lalu fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh LSUV di kelasnya. Dia udah pakai remote engine start. Kita sambil praktekin ya. Nih. Nyala coy. Nah, ini dia. Kelas LSUV mana yang punya fitur seperti ini? Coba. Kayaknya ada sih merek sebelah, cuman satu pesaingnya. Selebihnya belum ada ya untuk fitur remote engine startnya. Selain dia punya remote engine start, dia juga sudah walkway auto lock loh. Jadi kita matiin dulu nih ya. Nah teman-teman, kalau untuk manasin di pagi hari ini sangat ngebantu banget loh teman-teman. Dia juga sudah walkway auto lock. Jadi fitur-fitur canggih udah ada. Nah ini kita kantongin, jalan beberapa langkah udah ngunci. Itu menariknya fitur yang sudah dimiliki oleh All New BR-V tahun 2022 ini generasi kedua ya teman-teman. Nah mesinnya juga terbesar di kelasnya. Ini kita bisa pastikan dia punya mesin 1500 cc, tenaganya 121 PS dan torsinya 145 Nm. 0 ke 100 cuman 10 sampai 11 detikan. Artinya mobil ini memang punya tenaga terbesar di kelasnya, di kelas LSUV. Nah mobil ini juga tidak ada tabrak ya, nggak ada bekas tabrak dan nggak ada pernah banjir sama sekali. Jadi masih perawan banget ya mobil ya. Terus coba sini ngecek sedikit teman-teman. Nih kondisi dari mesinnya masih normal dan ini posisi mesin hidup ya, ditekuk ke bawah bal. Nah lihat tulang-tulangnya masih nggak ada bekas tabrak dan banjir. Ini dijamin 100%. Baut-bautnya juga masih lempeng tuh, kayak di sini masih spidol-spidolnya tuh masih nyatu. Tuh belum pernah ada turun mesin. Ya mobil masih baru lah ya. Ini mah masih wajar pakai, nggak ada X tabrak dan nggak ada X banjir. Teman-teman mau tahu nggak penawaran menariknya? Daripada teman-teman beli ya LMPV ini masih bisa lebih murah. Terus LCGC ya nambahin dikit dapat BR-V 200 berapa? 10 juta masih nego sampai jadi. Kondisinya kayak gimana? Yuk kita intip satu persatu nih teman-teman. Di bagian depan pokoknya ini masih perawan ya. Belum pernah ada cat sama sekali. Jadi ini mobil pakaian pribadi, bukan dari showroom. Memang kita tahu juga track recordnya karena ini punya saudara kita sendiri ya untuk ngejual mobil ini, dan langsung nanti pasti masih atas nama tangan pertama ya. Jadi belum balik. Nanti kalau teman-teman umpamanya, Mas saya mau sekalian balik nama, bisa diatur. Jadi nanti tinggal ngobrol aja. Ini benar-benar dari depan, yuk kita lihat nih. Nggak ada cat sama sekali, spet juga nggak ada sama sekali. Ya paling ini minusnya tinggal di salon, dipoles baret-baret tipis aja, pemakaian ya, baret-baret pemakaian. Lampunya juga udah full LED, ini LED. Jadi yang tipe E ini mirip-mirip yang tipe Prestige. Cuman bedanya nggak ada sensingnya aja. Untuk kelampuan, lampu depan, lampu belakang semuanya udah hampir full LED teman-teman. Terus dia udah ada DRL-nya juga nih kalau berjalan di siang hari. Oke, nah bannya juga masih bawaan. Dia bannya masih bawaan. Cuman beda kalau yang tipe Prestige yang kita pakai kan dia ringnya ring 17. Kalau ini ring 16 ya. Ring 16. 215/60. Cuman tingginya yang beda. Kalau di kita tuh 55. Untuk ground clearance sama. Dia 220 mm dari permukaan tanahnya. Makanya kalau saya pribadi pakai mobil ini, ketika ada jalanan-jalanan yang kurang baik, itu nggak khawatir. Enak lah, ground clearance segitu tuh sekelas Fortuner Pajero aja 218 loh. 220 untuk ground clearance-nya, tapi nggak limbung. Itu hebatnya Honda. Kalau di jalan raya mengendarai mobil ini ya kita nggak perlu praktekin lewat test drive lah ya. Pengalaman pribadi.
enak banget karena posisi duduknya juga khas dari Honda. Oke, spionnya udah retract tapi belum auto retract ya. Udah elektrik, semuanya udah elektrik. Ininya juga tuh. Jadi keylessnya tuh bukan cuma di tombol teman-teman. Gini, udah ada sensornya. Kanan kiri udah ada sensornya. Jadi sangat ngebantu banget kalau teman-teman ya udah enak lah. Apalagi tadi dia udah remote engine start. Nah, belakangnya masih tromol ya. Jadi depan doang yang cakram. Terus ini masih full ori ya. Kita bilang sekali lagi, ini belum ada cat sama sekali. Mesin juga belum pernah ada masalah. Dan servisnya record di Honda. Boleh cek untuk servis resminya. Kita coba intip ke belakangnya teman-teman. Ini belakangnya nih. Jadi udah full LED nih. Cuman ini aja, lampu sen sama lampu mundur masih halogen. Sama yang tipe Prestige juga. Kemudian dia udah ada kamera mundur, sensor parkirnya ada 4. Jadi nggak dibeda-bedain dari tipe E maupun tipe Prestige. Dalamnya yuk, sekalian nih. Tuh. Masih bersih. Ada tempat penyimpanan. Jadi kalau teman-teman sumpamanya pengen kayak gini, jadi bawahnya tuh masih bisa dipakai buat tempat penyimpanan. Di atas buat koper, di bawah buat tempat penyimpanan lainnya. Nah, ini ban serepnya juga belum pernah turun. Belum pernah turun ban serepnya. Ini menarik ya. Tuh, masih bawaannya. Oke, mungkin untuk interior segitu ya teman-teman. Yang pasti tinggal oh iya. Mungkin untuk eksterior ya segitu ya teman-teman. Jadi cuman PR-nya kalau eksterior tinggal polis saja. Tapi nanti bisa lah kita polisin, aman. Kalau pengecatan sekali lagi nggak perlu ada yang dicat lagi karena ini masih full ori ya. Terus nggak ada baret halus saja. Yuk kita ke interiornya, kita cek kondisinya. Nih interiornya teman-teman. Nah untuk yang tipe E bedanya sama yang Prestige. Kalau yang E, kalau yang E dia masih fabric. Tapi karena pemakaian pribadi dan ini yang make kebetulan ibu-ibu, jadi rapi ya. Paling ya jalan juga biasa-biasa aja gitu kan. Nah, nih masih rapi. Di dashboard masih ya udah masih kayak baru lah. Untuk interior kalau dikategorikan ini kelas A. Ini juga belum dikelotok tuh untuk head unitnya. Nah, mungkin untuk fiturnya yang ada di dia, AC-nya belum ada auto. Kita sambil nyalain teman-teman nih, biar teman-teman juga tahu suaranya. Masih gacor. Dan ini mobil irit loh, irit banget. 14,5 km per liter dan nggak pernah di reset ya. Ini nggak pernah di reset sama sekali. Boleh dibuktikan lah, kalau ada recordnya mungkin ada kali ya. Nah untuk kilometer masih rata-rata kilometer per liternya irit banget. Cuman kilometernya memang kalau menurut saya ini wajar pakai ya, 50 ribuan untuk kilometernya. AC nya hanya ada max cool, belum ada auto climate control, tapi udah ada arah semburan anginnya udah ada. Terus dia untuk head unitnya ini kurang lebih 6 inch lah, kurang lebih 6 inch ya teman-teman. Udah ada Apple CarPlay sama Android Auto. Jadi ini persis sih kayak yang BR-V keluaran baru yang sekarang juga persis. Nah posisi duduknya enak begini nih, tuh. Enaknya Honda tuh kayak gini, posisi duduknya tuh nyaman, udah kayak sedan. Oke. Terus konfigurasi untuk kursinya dia bisa naik turun, bisa naik turun. Sama di punya kita yang Prestige with Honda Sensing juga udah masih begini. Terus sliding dan reclining. Nah udah auto untuk ininya di bagian driver, tapi belum yang retract. Untuk spionnya belum auto retract, jadi untuk lipetannya masih manual tapi bisa dilipet ya. Terus electric spionnya juga ada di sini. Udah engine start stop, udah keyless. Ini tadi kita jelaskan di awal, udah vehicle stability control, ABS, EBD, brake assist, hill start assist, kemudian hill hold control atau hill hold control ada semua. Dia udah komplit. Airbagnya ada 4 loh. Ini juga yang jadi spesial di dia, walaupun tipe E tapi punya airbag yang komplit, ada 4. Belum auto untuk lampunya, wipernya juga belum auto. Di sini ada steering switch ya. Sama banget sama yang punya kita, cuman belum disarungin aja untuk ini. Tapi untuk setirnya masih bagus banget.
Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk bagian depan. Kita cek yuk bagian belakangnya dikit. Nih, walaupun dia kelas LSUV, tapi saya pribadi pemakai BRV. Karena saya pemakai BRV ya, ngomong nih bukan tanpa data ya. Baik pengalaman. Posisi kedua tuh cukup lega, dan kalau kita duduk di baris kedua itu ya udah mirip-mirip LMPV. Ya nyamannya juga oke lah, apalagi Honda kan ketika di jalan tol itu stabil banget. Dan dia satu ya yang istimewa di Honda tuh punya tenaga yang besar dan gak limbung walaupun dia 3 baris. Itu yang menjadi nilai plus banget. Oke, ini bisa sliding ya, kanan kiri bisa sliding nih. Nah, ini kita posisikan biar baris ketiga cukup. Nah, udah ada armrestnya, udah double blower, ininya belum hitam, plafonnya belum hitam tapi bersih, kita jamin bersih banget. Karena posisi baris kedua ini jarang dipakai nih. Biasanya di depan doang ya. Pakaian pribadi sehari-hari gitu. Nah, ini baris keduanya, baris ketiganya teman-teman. Kita lihat ya. Tuh, ngelipetnya gampang dan masih ada space loh di baris ketiga. Tuh, di baris ketiga space-nya lumayan segini nih. Coba LSUV mana yang punya lega untuk baris ketiganya segitu. Ini oke banget. Belakangnya juga ada seat beltnya dan ada headrestnya sampai belakang, ada cup holdernya, banyak lah. Untuk BRV ini recommended buat temen-temen yang nyari budget, ya mungkin punya budget 200 jutaan, nyari LCGC atau LMPV, mending ini. Tenaganya terbesar di kelasnya. Kalau sama LCGC udah jelas lah menang kemana-mana ya. Bukannya kita coba untuk objektif dan tampang BRV gitu loh. Silakan teman-teman, ini di bawah pasaran 210, di bawah pasaran ya. Jadi ngobrol langsung, chat langsung sama kita langsung ya. Nanti videonya nomornya kita cantumkan di video dan di deskripsi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata atau ada saran, boleh komentar. Terima kasih.